Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati, Eskom Mkom, NIDN 0620078802 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual dengan bobot 2 SKS, terbagi atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan alokasi waktu 100 menit setiap minggunya. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya dan merupakan kompetensi unggulan prodi, yaitu komputerisasi rekam medis. Setelah mengikuti perkuliahan pemrograman visual, diharapkan mahasiswa mampu membuat program pada bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah instalasi visual basic 6, pengenalan lingkungan IDE, objek, dan properti, tipe data, operator, variabel dan konstanta, struktur kontrol percabangan dan perulangan, database dan tabel, pemrograman database meliputi simpan, ubah, dan hapus data, pembuatan report, menu utama dan paket instalasi, serta pembuatan final project program rekam medis berupa program komputer pendaftaran pasien rawat jalan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pemrograman visual adalah mahasiswa mampu melakukan instalasi visual basic 6, mahasiswa mampu mengenali lingkungan IDE, mahasiswa mampu menerapkan objek dan mengatur properti, mahasiswa mampu menerapkan tipe data, operator, variabel, dan konstanta. Mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol percabangan dan perulangan. Mahasiswa mampu membuat database dan tabel. Mahasiswa mampu membuat master data pasien meliputi simpan, ubah, dan hapus data pasien. Mahasiswa mampu membuat report data pasien. Mahasiswa mampu membuat menu utama dan paket instalasi. Mahasiswa mampu membuat final project program pendaftaran pasien rawat jalan. Sedangkan untuk materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman visual terdiri atas instalasi visual basic 6, lingkungan IDE, objek dan properti, tipe data, operator, variabel dan konstanta, struktur kontrol percabangan dan perulangan, database dan tabel, master data pasien, meliputi simpan, ubah, dan hapus data pasien, report data pasien, menu utama dan paket instalasi, final project program pendaftaran pasien rawat jalan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pemrograman visual menggunakan konsep blended, di mana perkuliahan dilakukan secara tatap muka di laboratorium komputer, dikombinasikan dengan pemanfaatan dari Learning Management System. Dalam hal ini adalah elearning.udb.ac.id. Metode pembelajaran dalam perkuliahan pemrograman visual yaitu Project-Based Learning. Metode ini mengarahkan mahasiswa untuk menggali pengetahuannya sendiri melalui pengalaman yang sudah dilakukan. Project-Based Learning menggunakan pendekatan penciptaan lingkungan belajar yang dapat mendorong mahasiswa membangun dan menguatkan pengetahuan serta keterampilan. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang sistematis, di mana mampu meningkatkan motivasi mahasiswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan mengelola sumber informasi. Bentuk pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam mata kuliah ini adalah Student-Centered Learning, di mana mahasiswa harus aktif mengerjakan praktikum dan melaporkan hasil praktikum. Mahasiswa harus berpikir secara kreatif dan inovatif untuk dapat menyelesaikan proyek pada mata kuliah ini. Peran saya sebagai dosen dalam mata kuliah ini yaitu sebagai fasilitator, melakukan monitoring terhadap kemajuan pembelajaran dan menjadi motivator mahasiswa.
Bentuk interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah ini terjadi selama jam perkuliahan dan di luar jam perkuliahan. Saat jam perkuliahan, interaksi terjadi berupa diskusi, tanya jawab, praktik, dan problem solving kendala belajar mahasiswa. Sedangkan di luar jam perkuliahan, interaksi terjadi dengan koordinasi dan diskusi mata kuliah melalui grup WhatsApp mata kuliah pemrograman visual. Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi beberapa komponen, yaitu presensi, laporan praktikum, final project, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Persentase penilaian meliputi presensi 10%, laporan praktikum 10%, final project 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Setiap pertemuan mahasiswa akan dinilai perkembangan karya dan hasil praktiknya melalui rubrik penilaian laporan praktikum, yang nilainya bisa dilihat langsung oleh mahasiswa melalui akun Learning Management System masing-masing mahasiswa. Presentase dan komponen penilaian sudah disepakati pada pertemuan pertama dengan ditandatanganinya kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa penanggung jawab mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan 2 untuk mata kuliah pemrograman visual untuk kelas 20A2. Kalau untuk layarnya sudah muncul di tempat Anda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, langsung saja. Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah pemrograman visual untuk Prodi D3 RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada mata kuliah pemrograman visual untuk pertemuan kedua, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kedua hari ini, jadi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai user interface pada Visual Basic. Mahasiswa mampu melakukan pengaturan objek pada toolbox dan properti. Kemudian mahasiswa mampu menuliskan program dan menjalankan hasil program dari Visual Basic. Oke, kemudian instalasi untuk Microsoft Visual Basic 6, pemanfaatan e-learning ya. Jadi nanti untuk materi, presensi, dan assignment. Nah, seperti biasa, kita untuk e-learningnya pakai e-learning.udb.ac.id. Nanti silakan masuk di pertemuan kedua. Di sana ada materi dan presensi serta assignment untuk pengumpulan tugas ya pada pertemuan kedua. Nah, jangan lupa untuk nanti ada juga mempelajari untuk modul pemrograman visual yang ada di e-learning juga sudah disiapkan. Kemudian petunjuk praktikum juga sudah ada di e-learning. Laporan praktikum juga sudah ada di e-learning. Dan video tutorial YouTube. Nah, jadi langkah-langkah dari praktikum pertemuan 2 itu bisa dilihat di tutorial YouTube. Ya, yang ada di channel saya di Nurhayati. Nah, kita ulas dulu untuk materi pada minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah masuk ya kepada pembahasan mengenai cara instalasi dari Visual Basic dan cara mengaktifkan Visual Basic. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa kegunaan atau apakah kegunaan dari Visual Basic? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Vera ya. Kegunaan Visual Basic itu untuk membuat program berbasis Windows. Ya, betul. Bagus ya, Vera. Jadi, kurang lebih seperti itu. Visual Basic ini memang kita gunakan untuk membuat program berbasis Windows. Kemudian, ada yang masih ingat bagaimana cara mengaktifkan Visual Basic? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Haliza. Pertama-tama kita bisa klik Start Window, kemudian pilih Microsoft Visual Basic untuk mengaktifkan Visual Basic-nya. Ya, betul. Bagus, Haliza ya. Jadi, mengaktifkan Visual Basic kita bisa dari menu Start, kemudian kita pilih Microsoft Visual Basic. Ya, oke. Itu untuk materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ya kepada pemaparan materi dari pertemuan kedua ini.
Yang pertama yaitu user interface pada Visual Basic 6. Nah, ini yang pertama kita masuk kepada pembahasan mengenai Integrated Development Environment atau biasa disebut IDE pada Visual Basic 6. Apa yang disebut sebagai IDE? Jadi, IDE sendiri ini merupakan lingkungan pengembangan terpadu bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya. Ya, jadi kalau lembar kerja dari Visual Basic itu disebut juga sebagai IDE. Dengan menggunakan IDE, ini memudahkan programmer untuk membuat tampilan dari program atau biasa kita sebut sebagai user interface-nya. Bisa melakukan coding atau membuat kode programnya, melakukan testing dan debugging, serta mengkompilasi program menjadi executable. Nah, penguasaan yang baik akan IDE akan membantu programmer dalam mengefektifkan tugas-tugasnya sehingga dapat bekerja dengan efisien. Nah, ini yang disebut sebagai IDE, yaitu lingkungan pengembangan terpadu. Ada beberapa bagian ya. Yang nomor 1 ini, ya ini disebut sebagai menu bar, ya di sini. Jadi ada menu-menu pada Visual Basic 6, ya. Ada menu file, edit, dan sebagainya. Nah, ini menu file untuk membuat project baru, kemudian menu edit untuk kembali undo, redo, seperti itu ya. Kemudian ada menu view untuk menampilkan komponen-komponen, dan beberapa menu yang lainnya. Kemudian yang bagian kedua, ini disebut sebagai bagian yang disebut sebagai toolbar. Nah, toolbar ini ya dia di dalamnya nih ya. Nah, toolbar ini di dalamnya berisi icon-icon atau tool-tool yang bisa digunakan dalam IDE. Ya, kemudian yang di samping ini ada disebut sebagai toolbox. Nah, sedangkan ini nomor 4 disebut sebagai form. Yang nomor 5 ini disebut sebagai view code. Ya, yang nomor 6 ini disebut sebagai project explorer. Sedangkan yang nomor 7 ini disebut sebagai property window. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjalankan IDE? Jadi salah satu cara untuk mengaktifkan IDE adalah dengan menjalankan dari menu Start tadi ya, yaitu kita pilih Microsoft Visual Basic 6 atau bisa kita klik 2 kali pada shortcut. Atau ini sama saja dengan langkah-langkah mengaktifkan Visual Basic 6. Nah, kemudian ada pengaturan objek pada toolbox dan property. Nah, tadi ini ada disebut sebagai toolbox ya. Jadi toolbox itu adalah kotak yang berisi objek yang digunakan untuk membuat aplikasi pemrograman dan diletakkan di dalam form. Nah, ini ada beberapa komponen pada toolbox. Ada yang disebut sebagai pointer. Ini biasanya kita gunakan untuk menggeserkan objek ya. Kita untuk menempelkan atau menggeserkan bisa pakai pointer. Ada picture box, ini untuk memasukkan gambar. Kemudian label, ini untuk tulisan statis. Kemudian ada text box ya, untuk memasukkan isian teks. Kemudian ada frame, ini untuk container atau tempat untuk menempelkan beberapa objek ke dalam form ya. Kemudian ini ada comment button untuk tombol, ada text box, ada option button. Nah, ini sama-sama digunakan untuk pilihan. Cuma bedanya kalau checkbox itu pilihannya boleh lebih dari satu, kalau option button itu cuma boleh pilih satu dari beberapa pilihan. Terus ini ada combo box ya. Combo box itu untuk pilihan yang di dalam box atau dalam menu tersembunyi. Sedangkan kalau list box itu pilihannya dia tertampilkan dalam sebuah kotak. Dan ada beberapa yang lain. Nanti bisa Anda baca di modul praktikumnya. Ya, kemudian ini ada bagian properties. Nah, pada bagian properties di sini, ini adalah tempat kita mengatur karakteristik dari objek-objek yang ada pada toolbox tadi. Nah, di sini kita tinggal memilih pada bagian yang di samping itu adalah karakteristiknya. Misalkan caption untuk mengganti tulisan, kemudian backcolor untuk mengganti warna latar belakang, dan beberapa properti yang lain.
Nah, untuk properti ini tergantung dari objek yang kita tempelkan. Jadi bisa berubah-ubah ya untuk pilihan propertinya bergantung dari objek yang kita tempel pada form. Kemudian, bagaimana cara kita menuliskan kode program? Jadi, untuk menuliskan kode program, kita bisa menuliskan pada bagian kode window. Nah, untuk menampilkan kode window atau window kode ya, kita bisa memilih dari menu view, kemudian nanti ada pilihan kode window. Atau pada Project Explorer, kita bisa pilih pada view kode. Nah, karena program yang kita buat menggunakan Visual Basic 6 ini berbasis event driven, artinya program ini bekerja jika ada objek yang kita berikan kejadian pada form tersebut. Misalkan kalau user mengklik sebuah tombol, maka reaksi dari event tersebut akan muncul setelah tombol itu diklik, gitu ya. Nah, kita akan coba demonstrasikan untuk latihan yang pertama. Nah, misalkan kita ingin buat seperti ini, desainnya ya. Jadi ada sebuah form, kemudian ada sebuah label, ada satu buah text box, ada satu buah label, dan dua buah comment button. Oke, kemudian ini untuk pengaturan dari propertinya. Ya, jadi untuk form, pada bagian caption, kita ganti properti test seperti itu. Kemudian untuk properti pada form startup position, kita pilih yang center screen. Nanti pada label 1, captionnya kita ganti tuliskan nama Anda. Kemudian pada text box, kita kosongkan untuk bagian properti dan value-nya. Sedangkan untuk label, nanti kita atur pada bagian alignment, backcolor, dan font. Untuk alignment-nya kita ganti menjadi center, backcolor kita ganti warnanya menjadi putih, dan font-nya kita ganti dengan ukuran 24. Sedangkan kita punya dua tombol, ada komen 1 dan komen 2. Gitu ya. Nah, untuk komen 1 ini tombol OK, komen 2 tombol selesai. Nanti untuk mengatur propertinya ada di bagian properti window. Oke. Oke, kita coba demokan, nanti adik-adik bisa melihat dengan seksama cara saya mendemokan dan boleh langsung dipraktekkan juga ya. Atau bisa juga Anda bisa ikuti ya petunjuknya di petunjuk praktikum tentang langkah-langkah pada latihan 1. Langkah pertama untuk mengaksesnya yaitu dari Start menu atau dari Start kita pilih Microsoft Visual Basic, terus nanti muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih New, kita pilih Standar, kemudian kita tekan tombol Open. Oke, nanti muncul untuk lembarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk desainnya. Ini adalah bagian disebut sebagai form. Kemudian ini ada toolbox dan di sini ada property ya, property window. Oke. Nah, tadi langkahnya pada form ya. Kemudian kita pada pilihan caption kita ganti menjadi property test. Kemudian kita enter. Nah, lihat hasilnya di sini. Ya, lihat hasilnya di sini. Sudah berubah ya. Nah, kemudian setelah itu kita atur pada bagian startup position. Masih di propertinya di sini, kita pilih yang startup position. Nah, kita pilih yang nomor 2. Oke, kita pilih yang center screen. Oke, kemudian pada tahapan selanjutnya kita masukkan label. Nah, kita pilih label yang ada di toolbox di sini. Oke, kita klik aja, terus kita buat seolah-olah membuat persegi panjang. Ya, kemudian nanti di sini pada bagian captionnya kita tuliskan nama Anda. Oke, kalau sudah, kita masukkan sebuah text box di sini, kita klik text box, kita buat persegi seperti ini. Pada bagian properti, text box-nya kita kosongkan. Oke, kemudian masukkan sebuah label di sini. Kita buat seperti persegi panjang di bawahnya.
Untuk alignment-nya kita pilih yang center. Kemudian untuk back color-nya kita pilih yang palette warna putih ya. Kemudian untuk font-nya kita pilih yang size-nya 24. Nah, kita pilih size-nya 24. Kalau sudah di OK. Oke. Kemudian tambahkan 2 buah tombol comment button di sini 1, 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita pada komen 1, caption-nya kita ganti menjadi OK. Pada tombol komen 2, caption-nya kita ganti menjadi selesai. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke kode program. Nah, untuk kode program kita bisa pilih dari Project Explorer di sini, kita pilih view kode. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa ketikkan nanti di sini. Ya. Oke. Nah, pada pilihan general yang ada di sini, kita pilih komen 1 ya, komen 1 klik. Artinya pada saat tombol komen 1 diklik, maka dia akan apa? Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, nanti pada tombol komen 1 ya, kita ketikkan label 2 titik caption sama dengan teks 1 titik teks. Artinya nanti pada label 2, kalau tombol komen 1 atau tombol OK diklik, maka label 2 itu akan menampilkan teks yang kita ketikkan ke text box 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah, bisa kita close di sini. Kemudian kita sisipkan untuk kode pada tombol selesai. Nah, kode pada tombol selesai di sini, ya, ini bisa kita klik 2 kali. Jadi boleh pakai cara yang tadi, yang view kode, atau yang pakai tombol ini juga bisa. Nah, ini kita ketikkan END. Ya, END seperti ini. Nah, sudah kita coba jalankan. Dari menu Run, kita pilih Start. Nah, kita coba tuliskan nama, misalkan nama saya. Setelah itu kita tekan tombol OK. Ya, nanti muncul seperti ini. Oke, jadi labelnya akan menampilkan teks yang kita ketikkan ke text box. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol selesai. Nanti dia akan keluar, gitu ya. Nah, ini. Oke, silahkan dicoba. Waktunya kurang lebih 15 menit. Oke, ya sudah 15 menit ya. Nah, bagaimana hasilnya? Punya saya tuh saat diklik selesai muncul pesan error, Bu. Terus ada warna kuning di komen 2 di bagian N. Gimana ya, Bu itu? Oh ya, yang disorot yang di tombol komen 2 ya? Yang disorot kuning-kuningnya. Iya, Bu. Ya, oke. Kuning itu menandakan dia ada kesalahan atau disebut sebagai debug gitu ya. Jadi untuk cara memperbaikinya itu bisa di stop dulu. Ya, stop itu dengan memilih tombol yang berwarna biru di sampingnya tombol start itu ya. Nanti tulisannya apa di situ? Nulisnya EN apa ada yang lain kamu nulisnya, Rike? EN, Bu. EN ya, harusnya END gitu ya. Jadi kurang D gitu ya. Ya, nanti diperbaiki ya, Riki ya. Oke, untuk menyimpan latihan tinggal seperti biasa ya, kemarin yang sudah saya jelaskan juga, yaitu dari menu file kita pilih save. Nah, untuk assessment-nya, jadi nanti Anda setelah berdemonstrasi tadi, silahkan didokumentasikan untuk hasil praktikumnya dan ditampilkan dalam atau dibuat dalam bentuk format laporan praktikum ya. Nah, format laporannya bisa dilihat di learning, apa saja yang perlu dicantumkan. Nah, sekarang untuk dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa menyampaikan rangkumannya? Izin menjawab, Bu. Ya, Salsabila.
Apa Salsabila Dari rangkumannya? materi yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa IDE merupakan lingkungan terpadu Visual Basic yang membantu programmer membuat program mudah dalam satu tempat, Bu. Lalu pengaturan objek pada toolbox dapat dilakukan dengan mengatur pada properti di properti Windows. Ya, tadi saya sudah menangkap yang disampaikan oleh Salsabila ya. Jadi kurang lebih yang disampaikan sudah betul ya. Jadi kalau kita ingin membuat program bisa menggunakan pada lingkungan IDE dan pengaturannya bisa kita lakukan pada toolbox. Dan kalau untuk menjalankan bisa kita pakai start kemudian kita pilih run. Nah, ini untuk penugasannya pada penugasan yang kedua. Jadi pada penugasan yang kedua di sini nanti silahkan untuk adik-adik mahasiswa ya, nanti melihat di petunjuk praktikum dan juga dinilai pada pertemuan kedua atau praktikum pertemuan kedua. Nah, ini adalah ketepatan menerapkan objek. Jadi kalau nanti Anda misalkan menerapkan objeknya itu sesuai dengan kegunaan, itu nilainya 2. Kalau tidak sesuai, nilainya 1. Kalau tidak mengerjakan, nilainya 0. Nah, kemudian nanti ketepatan menerapkan properties. Kalau menerapkan propertiesnya sesuai dengan kegunaan, nanti nilainya 2. Kalau tidak sesuai, nilainya 1. Kalau tidak mengerjakan, nilainya 0. Begitu juga ketepatan menuliskan kode program. Kalau kode programnya tepat, nilainya 2. Kalau tidak tepat atau belum benar, masih ada kesalahan, nilainya 1. Kalau tidak mengerjakan, berarti nilainya 0. Nah, nanti Anda bisa melihat total skornya dan itu adalah rata-rata dari nilai praktikumnya. Oke, kemudian kita coba masuk ke kuis dulu. Nanti silahkan dijawab ya. Nah, pada Microsoft Visual Basic, kalau kita ingin menuliskan program, maka harus berada di yang mana? Warna merah, kuning, biru, atau hijau? Silahkan dijawab. Ada yang mau jawab? Jendela kode. Jendela kode. Oke, Halisa. Oke, betul ya. Bagus, Halisa. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, untuk mengubah isi tulisan dari text box, properti yang dipilih apa? Yang warna apa? Caption. Label, text caption, header, yang apa? Caption. Siapa yang jawab caption tadi? Rike ya? Saya, Bu. Oke, kita coba ya Rike jawabannya. Caption kah? Oke, kalau untuk text box, propertinya kita pakai text ya. Untuk pertemuan kedua pada hari ini untuk mata kuliah pemrograman visual, sebelum saya akhiri, untuk saya mengingatkan kembali untuk pertemuan ketiga nanti kita akan membahas mengenai penggunaan dari operator dan juga tipe data ya pada Visual Basic. Ya, saya akhiri untuk kali ini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.